Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Azhari. Saya mahasiswa peternakan angkatan 2015. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah seminar kelas A, yaitu Dr. Trianggraini Kusumastuti SPMP dan Dr. Hewan Bambang Haryadi MP PhD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil proposal pengaruh pemberian fitobiotik ekstrak daun sirsak Cannabis muricatalin melalui air minum terhadap efisiensi penggunaan energi dan protein pada ransum ayam broiler. Proposal ini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Azhari, dengan di bawah bimbingan dosen pembimbing utama yaitu Profesor Dr. Insinyur Zuprizal, DA IPU ASEAN Eng, dan dosen pembimbing pendamping Dr. Hewan Bambang Haryadi MP PhD. Pertama-tama pendahuluan, ayam broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia saat ini. Karena mudah didapat, harganya yang murah, dan mayoritas masyarakat Indonesia masih gemar mengkonsumsi ayam ras ini. Dilihat dari data BPS dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah populasi ekor yang ada di Indonesia. Tahun 2017 sendiri itu sudah tercatat 2,92 miliar ekor yang ada di Indonesia. Dan tahun 2018 itu terdapat 3,13 miliar ekor yang ada di Indonesia. Dan tahun 2019 itu ada 3,14 miliar ekor yang ada di Indonesia. Dengan seiring bertambahnya populasi, tentunya diikuti dengan meningkatnya permintaan yang ada di Indonesia sendiri. Menurut NAMPA, National Associated Meat Processing Indonesia, konsumsi masyarakat Indonesia dalam waktu 5 tahun terakhir perihal daging itu meningkat sejauh 14%. Hal tersebut membuktikan bahwa permintaan yang ada di Indonesia terus meningkat, akan tetapi tidak seimbang dengan kualitas daging yang ada di Indonesia. Penggunaan antibiotik sebagai feed aditif dalam pakan ternak itu sudah tidak bagus digunakan karena dapat meninggalkan residu pada produk ternak yang dihasilkan. Pada tahun 2006 sendiri, pemerintah Uni Eropa sudah melarang penggunaan antibiotik sebagai feed aditif dalam pakan ternak karena dapat meninggalkan residu pada produk ternak yang dihasilkan. Pemerintah Indonesia sendiri juga sudah mulai melarang penggunaan antibiotik pada pakan ternak unggas mulai Januari 2018 berdasarkan pasal 16 Permentan nomor 14 tahun 2007 tentang klasifikasi obat hewan yang mengacu pada Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Penggunaan antibiotik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan efek negatif, yaitu meninggalkan residu pada produk ternak yang dihasilkan, di mana ketika pada produk ternak yang dihasilkan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya akan berdampak negatif pada yang mengkonsumsinya. Penggunaan feed aditif berupa fitobiotik merupakan salah satu alternatif pengganti antibiotik yang berperan untuk mempengaruhi sistem syaraf, yang berpengaruh terhadap konsumsi pakan, meningkatkan efektivitas kerja enzim pencernaan, metabolisme, dan kekebalan tubuh. Feed aditif sendiri banyak bentuknya, ada fitobiotik, ada probiotik, bahkan antibiotik sendiri bagian dari feed aditif. Ada juga enzim dan lain-lain. Sedangkan enzim sendiri itu memberikan dampak negatif, tentunya kita menggunakan alternatif feed aditif yang lain, yang lebih alami, yaitu fitobiotik. Pada proposal yang saya susun, fitobiotik yang kita gunakan pada saat ini adalah akan kita gunakan adalah daun sirsak. Kenapa daun sirsak? Daun sirsak memiliki kandungan kimia berupa alkaloid, tanin, dan beberapa kandungan lainnya, termasuk senyawa Annonaceous acetogenins. Nah, jadi di dalam daun sirsak sendiri terdapat kandungan kimia alami, yaitu berupa alkaloid, tanin, dan beberapa kandungan lainnya, di mana tanpa perlu adanya tambahan dari luar, daun sirsak yang masih muda itu terkandung banyak bahan kimia alami.
dan sifatnya asitogenins. Apa itu asitogenins? Asitogenins merupakan senyawa sitotoksik. Sitotoksik bersifat toksik untuk menghambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Banyak jurnal yang mengatakan Adenosine asitogenins ini merupakan senyawa sitotoksik yang baik. Tentunya senyawa ini yang akan jadi kita bandingkan apakah ini berpengaruh positif terhadap ternak atau tidak. Kandungan senyawa dalam daun sirsak antara lain terdapat flavonoid. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antitoksik dan untuk penyakit kanker, antimikrobia, antiinflamasi, dan sebagai antivirus. Nah, antimikrobia sendiri bermaksud untuk membersihkan saluran pencernaan di mana terdapat ayam yang sehat secara alami dengan pemberian fitobiotik alami akan meningkatkan kualitas dari si daging ayam broiler itu sendiri. Tujuan dan manfaat: mengetahui pengaruh pemberian ekstrak dari daun sirsak sebagai fitobiotik yang ditambahkan ke dalam air minum terhadap efisiensi penggunaan energi dan protein pada ransum ayam broiler. Jadi kita ingin mengetahui pengaruh apa sih ketika di dalam ekstrak daun sirsak terdapat senyawa yang bersifat asitogenin, sitotoksik, ada flavonoid. Apakah itu akan berdampak positif terhadap efisiensi penggunaan energi dan protein pada ransum ayam broiler? Manfaat yaitu mengetahui dan mengevaluasi pengaruh penggunaan ekstrak daun sirsak. Jadi apa nih? Untuk mengetahui lalu dievaluasi. Setelah diketahui dan evaluasi, itu akan menjadi tambahan ilmu bagi semua pihak yang nantinya akan mencari apa sih kira-kira fitobiotik yang baik digunakan untuk ayam broiler. Terus ada juga sebagai referensi terkait penggunaan fitobiotik. Jadi fitobiotik apa aja nih yang bisa? Salah satunya kalau misalkan itu baik, ekstrak daun sirsak akan menjadi tambahan referensi. Jadi daun sirsak bisa digunakan untuk ayam broiler sebagai pengganti antibiotik. Tinjauan pustaka. Ada Sitomorang 2013, keunggulan lain dari ayam broiler didukung oleh sifat genetik dan keadaan lingkungan yang meliputi pakan, manajemen pemeliharaan, dan temperatur lingkungan. Ada Gilani et al. 2018, penggunaan antibiotik growth promoter AGPS sebagai feed aditif dalam industri perunggasan sudah dilarang mulai tahun 2006. Hal ini dikarenakan adanya resistensi pada bakteri dan adanya residu obat dalam daging. Sudah dilarang. Kelly 2008, kesehatan dari saluran pencernaan mempengaruhi proses pencernaan nutrien pakan. Jadi ketika pencernaan itu baik, tentunya akan menghasilkan kesehatan ternak yang bagus. Alara atau 2016, daun sirsak mengandung senyawa metabolik sekunder. Dermawanti 2015, senyawa bioaktif yang terkandung dalam fitobiotik dapat berfungsi meningkatkan penyerapan nutrien di pencernaan. Semakin banyak nutrien yang terserap, tentunya semakin baik pula kualitas dari si ayam broiler tersebut. Zhang et al. 2007, penambahan fitobiotik pada pakan maupun air minum diketahui mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan protein dan energi pada ayam broiler. Landasan teori: dampak penggunaan antibiotik pada unggas, yaitu ternyata setelah kita cari dan kita baca jurnalnya, tentunya dampak penggunaan antibiotik pada unggas ini tidak bagus. Lalu ada nih fitobiotik sebagai pemanfaatan bahan alami untuk AGP replacement. Jadi ada fitobiotik alami untuk menggantikan antibiotik. Lalu fitobiotik sendiri diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap produktivitas ayam, karena banyak sekali yang mengatakan dari jurnal bahwa fitobiotik ini kandungan-kandungan baiknya dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas ayam. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Penelitian akan dilaksanakan pada beberapa tempat, yaitu sebagai berikut: Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan UGM untuk proses ekstraksi daun sirsak dan uji kandungan proksimat pakan. Laboratorium Biokimia Nutrisi Fakultas Peternakan UGM untuk pengujian secara in vivo pada ayam broiler. Lalu ada materi, ada alat penelitian. Alat penelitian yang digunakan meliputi ada timbangan digital merek Sonic Weighing Scale Factory Zhejiang China, ada timbangan analitik PM460 Mettler Greenfield Switzerland, ada magnetic stirrer, ada gelas ukur spektrofotometer, ada cawan Petri, termohygrometer, ember plastik,
alat tulis, kandang bambu, kabel tie, dan nipple drinker. Ada bahan penelitian yang digunakan, yaitu bahan penelitian yang digunakan meliputi daun sirsak, ayam broiler sebanyak 200 ekor dengan strain New Lohman MB202 Platinum yang diproduksi langsung oleh Java Confit Indonesia, pakan beberapa bahan pakan untuk uji proksimat, dan komposisi dan kandungan nutrien pakan yang digunakan dalam penelitian tentunya akan disajikan nantinya. Metode penelitian dilaksanakan dengan mengelompokkan ayam ke 4 kelompok, perlakuan secara acak. Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali, dan setiap kelompok terdiri dari 10 ekor ayam. Perlakuan ayam diberikan dengan cara mencampur IDS, ekstrak daun sirsak, ke dalam air minum. Perlakuan yang diberikan kepada ayam broiler dalam penelitian ini meliputi ada 1. Air minum yang tanpa diberikan ekstrak daun sirsak, itu merupakan kontrol negatif. Lalu diberikan pakan yang sama dengan ayam lainnya, pakan basal. Perlakuan pertama itu ada air minum ditambahkan antibiotik tetrasilin 50 mg per mililiter, itu menjadi kontrol positif, tambahkan pakan basal. Perlakuan kedua ada air minum ditambahkan 1,5% ekstrak daun sirsak, lalu ditambahkan pakan basal. Lalu perlakuan ketiga ada air minum 3% ditambahkan 3% ekstrak daun sirsak, lalu ditambahkan pakan basal. Dari situ perlakuan penambahan ekstrak daun sirsak akan dibandingkan dengan kontrol negatif, which is antibiotik tanpa pemberian antibiotik dan ekstrak daun sirsak. Ada juga kontrol positif, which is itu air minum ditambahkan antibiotik tetrasilin 50 mg per mililiter. Sekian pemaparan proposal seminar dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.